Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Shadaqallahul azim. Saudara jemaah Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat ma'assalam senantiasa tersanjungkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya melalui mimbar yang mulia ini khatib mengajak, marilah bersama-sama kita mengkoreksi, kemudian meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja engkau berada. Hadirin jemaah Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, menyikapi situasi dan kondisi perkembangan kehidupan di tanah air dewasa ini, sungguh kita sebagai warga negara menjadi begitu gundah gulana. Kita dihantarkan kepada satu kebingungan. Semuanya nampak berebut kebenaran dengan logika-logika masing-masing yang diketengahkan. Namun berkenaan dengan itu, hadirin jemaah Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, saya tertarik untuk mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di dalam salah satu acara di televisi. Dalam ungkapan dan statement pendek beliau mengatakan bahwa apakah diri kita ini merupakan bagian dari solusikah, atau justru diri kita ini bagian dari masalahkah? Ungkapan yang pendek ini bagi saya merupakan rangsangan untuk melakukan perenungan panjang, merenungi diri kita masing-masing, bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah respon kita, apakah tindak tanduk kita, apakah tingkah laku kita yang kadang-kadang kita suarakan atas nama Allah, yang kadang-kadang kita suarakan atas nama kebenaran, yang kadang-kadang kita jadikan sebagai alat untuk menuding yang lainnya, justru bukan memberikan solusi pada persoalan bangsa, akan tetapi justru memperburuk persoalan bangsa. Hadirin jamaah Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, kalau kita teruskan pengkajiannya, mengapa bangsa ini selalu dirundung dengan masalah?
kita selalu berebut kebenaran, kita selalu berebut ketenaran, maka setidaknya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggambarkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Bahwa kata Allah, kami jadikan pada pandangan mata manusia itu syahwat, keinginan. Mereka menginginkan wanita-wanita yang cantik, harta-harta yang banyak, kendaraan-kendaraan yang mewah, sawah dan ladang yang luas, kedudukan-kedudukan yang tinggi. Ini memang merupakan satu hal yang Allah sematkan pada diri manusia. Akan tetapi pada ayat selanjutnya Allah mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan, kata Allah, hal yang jauh lebih membahagiakan, hal yang jauh lebih memuliakan kamu daripada sekedar harapan-harapan dunia itu. Maka dalam ayat selanjutnya Allah sampaikan bahwa takwa Allah adalah jauh lebih indah ketimbang itu, karena Allah akan jaminkan kepadanya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka akan kekal di dalamnya. Hadirin jemaah Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, adanya syahwat, adanya keinginan dari diri manusia, tentunya hal inilah yang mendasari manusia untuk selalu melakukan dosa. Kita tidak pernah bisa keluar dari kubangan dosa. Berbagai macam kesalahan telah kita lakukan. Andai kata pun organ-organ tubuh kita tidak lagi bisa melakukan dosa, maka setidaknya diri kita masih punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang Allah benci itu. Kalaupun keinginan kita sudah tidak ada, maka setidaknya masih ada bisikan-bisikan setan untuk kita, agar kita memikirkan hal yang menakjubkan, yang membuat kita menjadi jauh dari mengingat Allah. Kalaupun hal ini tidak kita lakukan, maka bisa jadi kita adalah manusia-manusia yang lalai dan sempit pengetahuannya tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya dan lain sebagainya. Ringkasnya hadirin jemaah Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, sesungguhnya kita ini begitu potensial untuk melakukan dosa-dosa tersebut. Tetapi naibnya hadirin, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih menyatakan bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kita kadang salah pahami artinya, sehingga hal ini kita jadikan pembenaran untuk melakukan dosa. Padahal maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian halnya. Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita bahwa kaum manusia, bahwa diri kita manusia adalah makhluk Allah yang berpotensi untuk melakukan dosa. Maka hati-hatilah, giringlah diri kita untuk senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan. Hadirin jamaah Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, ketika kita menyadari bahwa diri kita ini adalah manusia-manusia yang pasti banyak dosanya, Allah Sang Zat Ghafurur Rahim sesungguhnya senantiasa menanti-nanti kita, menunggu-nunggu kedatangan kita untuk meminta dan memohon ampun kepadanya. Ketika kita tidak datang memohon ampun kepada Allah, padahal diri kita ada tempatnya dosa, maka setidaknya ada dua potensi kesalahan berikutnya pada diri kita. Yang pertama,
ada potensi kecongkakan dan kesombongan dari kita sebagai hamba kepada Allah. Kita yang senantiasa harusnya merendahkan diri, kita yang senantiasa menumpuk dosa dan kesalahan, akan tetapi kita sombongkan diri kita, kita congkakkan diri kita, tidak mau menghadap Allah, tidak mau meminta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kemudian potensi kesalahan yang kedua adalah ketika kita tidak pernah datang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi hati kita mengatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat maha pemberi ampunan itu. Kita menafikan maha kasih sayang Allah kepada umatnya itu. Tentu dua hal ini merupakan hal yang sama-sama bahayanya untuk kita. Sebagai bahan renungan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dalam setiap harinya lebih dari 70 kali meminta ampun. Ini merupakan sindiran yang luar biasa bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, yang terhindar dari perbuatan dosa saja, lebih dari 70 kali dalam sehari semalam beliau meminta ampun kepada Allah. Lantas pertanyaannya, siapa kita? Begitu congkaknya kita ketika kita tidak mau menghadap Allah, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah benar-benar menanti kita untuk memohon ampun kepadanya. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 106 Allah sampaikan, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Wastaghfirillah, mintalah ampun kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah kana ghafurur rahima. Allah Maha pemberi ampunan dan Allah juga Maha kasih sayang. Allah akan memberikan ampunannya kepada kita ketika kita meminta. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita karena kita adalah hambanya. Hadirin jamaah Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, tidak ada satupun dari kita yang tiada berdosa. Allah Subhanahu wa taala kembali menyiratkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat, dan Allah juga mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Allah menyenangi yang bersih-bersih, Allah menyenangi yang suci-suci. Sebagaimana sorga pun senantiasa menantikan yang bersih-bersih dan yang suci-suci. Kita adalah hamba Allah yang kotor, tetapi tidak satu pun yang kotor itu yang tidak bisa dibersihkan. Tidak ada orang yang tidak pernah bersalah, tetapi orang yang baik adalah orang yang bersalah, tetapi dia mengakui dan menyadari kesalahannya, lalu dia mengubah diri, dia meminta ampun, kemudian mengganti perbuatan buruk itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Hadirin jamaah Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, saking senangnya Allah kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa mereka yang akan menerima surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itu. Siapa orang yang akan Allah bahagiakan lebih bahagia ketimbang nikmat-nikmat dunia itu? Dia adalah
wal mustaghfirina bil ashar. Potongan dari surah Ali Imran. Apa kata Allah? Mereka orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahurnya. Mereka yang senantiasa beristighfar di sepertiga malam terakhir. Dia bangun di tengah orang-orang tersungkur, di tengah orang-orang yang tertidur. Dia bangun menghadap Allah, memohon ampun kepada Allah. Maka orang-orang semacam inilah yang akan Allah angkat derajat dunianya, kemudian Allah juga angkat derajat akhiratnya. Mudah-mudahan mereka-mereka yang Allah angkat derajatnya itu adalah kita semua jamaah Jumat pada kesempatan kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.